Nagari Nanggalo. Mengapa Padang punya sistem tapian yang tidak ada di wilayah Minangkabau lain? Kalau Sanak ditanya, apa nama nagari tempat Simpang Tinju berada? Apakah Sanak bisa menjawabnya? Mungkin sebagian besar akan menjawab Siteba. Padahal, Siteba bukan nama nagari. Ia hanyalah nama kawasan yang berada di dalam Nagari Nanggalo. Tapi bukan itu yang paling menarik. Tahukah Sanak bahwa di Nagari Nanggalo dahulu, setiap suku memiliki wilayah pemerintahannya sendiri yang disebut tapian. Sebuah sistem pembagian wilayah adat yang nyaris tidak dikenal lagi, bahkan oleh warga Kota Padang sendiri. Lalu, apa sebenarnya tapian itu? Mengapa sistem ini hanya ditemukan di kawasan Padang? Dan bagaimana pembagian wilayah adat tersebut membentuk Nagari Nanggalo yang kita kenal sekarang? Mari kita telusuri bersama. Setelah memahami sekilas keunikan Nagari Nanggalo, sekarang coba kita lihat petanya. Nagari Nanggalo berada di kawasan yang kini menjadi bagian dari Kota Padang. Dalam sistem pemerintahan modern, nagari ini telah berubah menjadi Kecamatan Nanggalo, salah satu dari 11 kecamatan di Kota Padang. Kecamatan ini terdiri atas 6 kelurahan, yaitu Kurawa Pagang, Surau Gadang, Kampung Olo, Kampung Lapai, Gurun Laweh, dan Tabing Banda Gadang. Dari sisi bentang alam, Nanggalo berada di dataran rendah pantai barat Sumatera yang relatif datar. Wilayahnya dialiri oleh Batang Kuranji, salah satu sungai besar di Kota Padang, serta Batang Balimbiang yang berhulu dari Nagari Pauh Sembilan. Kehadiran kedua sungai ini tidak hanya membentuk lanskap Nanggalo, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perkembangan permukiman masyarakat sejak masa lalu. Seperti halnya nagari-nagari lainnya di Kota Padang, asal-usul masyarakat Nagari Nanggalo diperkirakan berasal dari kawasan Kubuang Tigo Baleh, yang kini termasuk wilayah Kabupaten Solok. Mereka menuruni pegunungan Bukit Barisan menuju pesisir barat Sumatera, dan kemudian membuka permukiman-permukiman baru. Pembukaan Nagari Nanggalo juga berkaitan erat dengan perkembangan Nagari Pauh Sembilan dan Nagari Koto Tangah. Karena itu, masyarakat adat mengenal sebuah pituah yang berbunyi, "Ba ayah ka Koto Tangah, ba ibu ka Pauh Sambilan." Ungkapan ini menggambarkan eratnya hubungan sejarah dan kekerabatan antara ketiga nagari tersebut. Sebelum menjadi bagian dari Kota Padang, Nagari Nanggalo merupakan salah satu dari 3 nagari yang membentuk Kecamatan Koto Tangah di Kabupaten Padang Pariaman, bersama Nagari Koto Tangah dan Nagari Kasang. Keadaan ini berlangsung hingga perluasan wilayah Kota Padang pada tahun 1980. Dalam perluasan tersebut, Nagari Nanggalo dan Nagari Koto Tangah masuk ke wilayah Kota Padang, sedangkan Nagari Kasang tetap menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Sejak saat itu, Nagari Nanggalo memperoleh status sebagai Kecamatan Nanggalo, dan pada tahun 1982, wilayahnya dibagi menjadi beberapa kelurahan, mengikuti penyeragaman sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan status administrasi tersebut membawa perubahan yang jauh lebih besar daripada sekedar pergantian nama wilayah. Nanggalo yang sebelumnya merupakan kawasan nagari dengan suasana perdesaan, perlahan berkembang menjadi bagian dari kawasan perkotaan Padang. Pembangunan permukiman baru dan meningkatnya arus pendatang, sejalan dengan rencana pengembangan Kota Padang, mengubah wajah Nanggalo secara fisik maupun sosial. Perubahan ini juga berpengaruh terhadap pola penguasaan tanah. Tanah yang sebelumnya didominasi oleh tanah kaum dan tanah ulayat mulai beralih menjadi kepemilikan perseorangan melalui proses jual beli dan pembangunan kawasan permukiman. Bersamaan dengan itu, batas-batas wilayah adat yang dahulu dikenal sebagai tapian semakin memudar. Meskipun dalam ingatan para nenek mamak dan dokumen adat pembagian tapian masih dikenal, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, batas-batas tersebut kini tidak lagi mudah dikenali karena telah menyatu dengan perkembangan kawasan perkotaan. Nagari Nanggalo juga lebih dikenal orang luar dengan nama Siteba. Nama ini diduga berasal dari bahasa Nias, yaitu Sitabae,
yang berarti daerah yang terlarang untuk dikunjungi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara masyarakat Minangkabau di kawasan Nanggalo dengan masyarakat Nias pada masa lampau. Demikian pula nama Kurau, yang diduga berasal dari kata hurau dalam bahasa Nias, yang berarti raungan hewan-hewan buas. Konon, kawasan tersebut dahulu merupakan hutan yang masih dihuni berbagai satwa liar. Nagari Nanggalo dihuni oleh 7 suku, yaitu Koto, Balai Mansiang, Caniago, Jambak, Guci, Melayu, dan Tanjuang Sikumbang. Sebagaimana lazimnya nagari di Minangkabau, setiap suku dipimpin oleh seorang atau beberapa orang penghulu yang bertugas memimpin kaum dan menyelesaikan berbagai persoalan adat. Selain memiliki penghulu, setiap suku juga memiliki rumah gadang utama yang menjadi pusat kegiatan kaum sekaligus simbol keberadaan suku di Nagari Nanggalo. Gelar para penghulu beserta lokasi rumah gadangnya dapat dilihat pada tabel berikut. Keberadaan para penghulu menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Nanggalo pada masa lalu tidak hanya diatur melalui pemerintahan nagari, tetapi juga melalui pemerintahan adat. Penghulu menjadi pemimpin tertinggi dalam kaumnya, mengurus anak kemenakan, menyelesaikan perselisihan, serta mewakili kaum dalam musyawarah adat. Apabila suatu persoalan melibatkan lebih dari satu suku, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah para penghulu. Namun, struktur adat di Nagari Nanggalo tidak berhenti pada keberadaan suku dan penghulu. Setiap suku juga memiliki wilayah adatnya masing-masing. Wilayah inilah yang dikenal dengan sebutan tapian, sebuah sistem pembagian teritorial adat yang menjadi ciri khas kawasan Padang, dan akan kita bahas pada bagian berikutnya. Kalau di banyak nagari di Minangkabau, kita mengenal jorong atau korong sebagai pembagian wilayah permukiman, di kawasan Padang terdapat sebuah konsep yang berbeda, yaitu tapian. Lalu, apa sebenarnya tapian? Tapian merupakan sistem pembagian wilayah adat di dalam nagari. Setiap suku memiliki sebuah tapian yang menjadi wilayah utamanya. Di wilayah inilah, suatu suku memiliki tanah ulayat yang paling luas, rumah gadang utama, serta penghulu yang memimpin anak kemenakannya. Namun demikian, bukan berarti satu suku hanya memiliki tanah di satu tapian. Tanah ulayat suatu suku juga dapat ditemukan di tapian milik suku lain, meskipun jumlahnya relatif lebih sedikit. Karena itu, tapian bukanlah batas yang memisahkan setiap suku secara mutlak, melainkan menunjukkan wilayah tempat suatu suku menjadi kelompok yang dominan. Setiap tapian juga menjadi bagian dari sistem pemerintahan adat. Penghulu tidak hanya memimpin kaumnya, tetapi juga bertanggung jawab mengurus kehidupan anak kemenakan di wilayah tapiannya, mulai dari penyelesaian sengketa adat, pengelolaan tanah ulayat, hingga pelaksanaan musyawarah. Di Nagari Nanggalo sendiri, setiap tapian berkaitan dengan suku-suku yang ada. Suku Guci memiliki tapian di Kampung Kurau Pagang, suku Jambak di Kampung Surau Gadang, suku Koto di Kampung Gurun Laweh, suku Melayu di Kampung Olo, suku Caniago di Banda Gadang, dan suku Balai Mansiang di Kampung Lapai. Keberadaan tapian menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau di kawasan Padang dahulu tidak hanya membagi nagari berdasarkan kampung, tetapi juga berdasarkan wilayah adat yang berkaitan erat dengan kepemimpinan penghulu dan penguasaan tanah ulayat. Inilah yang membuat sistem tapian menjadi sangat menarik. Hingga kini, konsep pembagian wilayah adat seperti ini hampir tidak ditemukan di kawasan Minangkabau lainnya. Ia merupakan salah satu kekhasan masyarakat adat di kawasan Padang. Sayangnya, seiring berkembangnya kota Padang, perubahan kepemilikan tanah, serta perubahan sistem pemerintahan, jejak tapian kini semakin sulit dikenali. Nama-nama kampungnya masih ada, tetapi fungsi tapian sebagai wilayah pemerintahan adat perlahan memudar. Meski demikian, dalam ingatan para ninik mama dan tradisi adat, konsep tapian tetap menjadi bagian penting dari sejarah Nagari Nanggalo. Kalau menyebut Simpang Tinju, hampir semua warga Kota Padang pasti mengenalnya.
Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa nama resmi monumen ini adalah Monumen Bagindo Aziz Can. Monumen ini dibangun untuk mengenang Bagindo Aziz Can, wali kota Padang yang gugur pada masa agresi militer Belanda II. Pada 19 Juli 1947, ketika dalam perjalanan menuju Padang Panjang, rombongan Bagindo Aziz Can dihentikan oleh pasukan Belanda. Dengan alasan telah terjadi insiden di kawasan Nanggalo yang saat itu menjadi garis demarkasi, Bagindo Aziz Can kemudian dibawa dan ditembak hingga gugur. Untuk mengenang jasa beliau, pemerintah Kota Padang meresmikan monumen ini pada 19 Juli 1983. Meski demikian, masyarakat lebih akrab menyebutnya sebagai Simpang Tinju, mengingat Tugu Tinju yang berada di persimpangan, nama yang hingga kini jauh lebih populer dibandingkan nama resminya. Kini, Tugu atau Simpang Tinju bukan hanya menjadi salah satu penanda kawasan Nanggalo, tetapi juga menjadi pengingat akan perjuangan Bagindo Aziz Can dalam mempertahankan Kota Padang pada masa revolusi kemerdekaan. Mulai hari ini, kalau Sanak melewati kawasan Siteba atau Simpang Tinju, jangan lagi melihatnya hanya sebagai bagian dari hiruk-pikuk Kota Padang. Di balik jalan-jalan yang ramai, deretan rumah, dan padatnya permukiman, tersimpan jejak sebuah nagari tua yang pernah diatur oleh sistem adat yang begitu rapi, melalui tapian, tanah ulayat, penghulu, dan rumah gadang. Meskipun jejak fisiknya semakin memudar, sejarah dan identitasnya tetap hidup dalam ingatan masyarakatnya. Karena mengenal sebuah nagari bukan hanya mengetahui letaknya, tetapi juga memahami kisah yang membentuknya. Nagari boleh berubah, tetapi sejarahnya tidak boleh dilupakan. Mari terus mengenal, menjaga, dan menceritakan nagari-nagari di Minangkabau. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.